kita belajar di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sifat distributif penyebaran. Kita belajar di sifat perkalian ya, masih di sifat perkalian, tapi kali ini kita belajarnya pada sifat distributif. Oke. Nah, seperti biasa kita akan belajar pada rumusnya dulu. Yang harus kita ingat, di sini pada sifat distributif rumusnya adalah 2 A kali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan, berarti di sini nanti caranya adalah dalam kurung A kalikan B, A kali B tutup kurung, ini ada tanda tambah plus, berarti kita tambah buka kurung A kali C, A kali C tutup kurung. Oke, ini ada rumusnya. Kita kotai dulu. Berarti rumusnya adalah A kali dalam kurung B ditambah C. Maka di sini A kali B ditambah, karena ini adalah tambah plus, maka ini ditambah A kali C. A kali C. Angka A-nya ini tetap sama. Lalu yang di dalam kurungnya yang disebar adalah B sama C. Ini adalah penyebarannya. B sama C. Oke. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soalnya misalkan ini ada angka 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan. Maka jika ada soal yang seperti ini, cara mengerjakannya kita runtut rumus. Yang dikali adalah angka 2. Maka dalam kurung 2 kali, ini tanda kali, yang disebar adalah 3 sama 4. Berarti 3 dulu. Tutup kurung tambah, karena posisinya ini adalah tambah jumlah plus ditambah kalinya adalah 2 kali ininya adalah 4, sebar 4 tutup kurung. Selesai. Cukup mudah kan teman-teman? Kita lanjut contoh soal ketiga. 8 kali buka kurung 9 ditambah 2 tutup kurung sama dengan. Di sifat distributif, maka di sini kan ada kali, ada jumlah. Maka kita sebar. Yang kali angka 8. Berarti di sini tuh buka kurung 8 kali yang disebar 9 tutup kurung ditambah buka kurung angka 8 lagi ditambah 2 tutup kurung. Oke, bisa ya teman-teman? Cukup mudah kan? Kalau sudah, kita ke latihan soal. Oke, kita ke latihan soal tipe yang pertama. Kita latihan soal tipe pertama. Jadi tipe yang seperti ini. Misalkan ada angka 3 kali buka kurung 7 ditambah 4 tutup kurung sama dengan buka kurung ini kali tutup tambah kali. Oke. Soalnya satu saja, coba kalian kerjakan. Oke, sudah? Berarti di sini yang ditulis ada angka 3, yang disebarkan angka 3. Kita tulis angka 3-nya di depan semua. Lanjutnya yang disebar adalah yang ditambah ini. Berarti 7-nya di depan, terus 4-nya di belakang. Oke, selesai. Ada yang sama pengerjaannya? Kalau sudah sama berarti betul. Nah, ini adalah tipe soal yang pertama, pengerjaan tipe soal pertama. Sekarang kita ke latihan soal yang kedua. Tipe yang kedua, biasanya misalkan di sini ada angka 28 dikali dalam kurung 9 ditambah 15 tutup kurung sama dengan buka kurung
28 kali N tutup kurung ditambah buka kurung M kali 15 tutup kurung. Oke, di sini kita udah membahas tentang N sama M lagi ya. Nggak usah bingung. Karena di sini kita punya rumusnya, kita masih kalau kita ingat kita pasti bisa mengerjakan. Oke, kalau tipenya yang seperti ini, maka kita lihat. Pasti kalau kita ingat rumus dari sifat distributif nggak usah bingung. 28 kali 9 tambah 15. N-nya berapa? N. Berarti kan 28 tetap ditulis 28. N-nya berapa yang di depan di sini? N-nya adalah 9. M-nya angka berapa? M-nya di depan. Oh, 15. Angka 15-nya sudah. Berarti M-nya berapa di sini? 28. Selesai. Berarti 28 kali 9 tambah 15 sama dengan nilai dari N sama M-nya berapa? N-nya 9, M-nya 28. Oke, ini adalah soal tipe yang kedua. Sekarang kita belajar soal tipe yang ketiga. Nah, tipe ketiga ini kita gunakan yang sama, cari M sama N-nya. Nah, ini dihapus dulu. Tapi semuanya tetap ya, karena kita kan tetap cari ini. Oke, yang lain tidak perlu dihapus. Yang kita ganti adalah angkanya. Jadi matematika itu sebenarnya tetap sama, cuma yang berbeda di sini cuma di masalah angka. 4. Ini ada N, ini 7. Terus di sini 4, ini ada 5, terus ini misalkan adalah M, ininya 7. Oke, kita cari nilai N sama nilai M. Nah, kalau cari nilai N sama M, kalau kita sudah dapat sini, di sini ada angka 4. Maka nyebarnya ini juga ada angka 4. Kalau sudah sama-sama angka 4, yang di sini M-nya berapa? Berarti M-nya juga 4. Oke, M-nya sudah dapat. Sekarang kita cari N. Cari N 4 kali N tambah 7. N-nya angka berapa? Nah, N-nya di sini, kita tulis kecil ya, 4 di atas ya. Oke, N-nya di sini itu kan dari hasil persebaran sini. Ada angka 4 sudah 4. Angka 7 sudah ada. Berarti N-nya di sini mana? Yang di depan. Angka 5, berarti N-nya adalah 5. Maka di soal ini jawaban nilai N sama M-nya adalah N5, M-nya 4. Oke teman-teman, tadi udah kita bahas sifat distributif penyebaran pada penjumlahan. Kita nanti akan belajar sifat distributif penyebarannya jika di sini adalah pengurangan. Kita lihat di video selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.